Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Marcella dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Plant Respiration from Cell to Ecosystem. Adapun anggota kelompok kami ada Erwaini, Dini Aprilia, Yuli Maharani, Andia Yara, Pipi Lawati, saya sendiri Sophie Marcella, Davina Alisa Putri, Jihan Apni Rapelia, Julia Dwi Lestari, Zalwa Nurul, Yuliana Wijayanti, Hana Maulidiana, dan terakhir Meli Rasmida. Pada pokok pembahasan kali ini ada identitas jurnal, tujuan, lalu ada kelebihan dan kekurangan. Judul jurnal yang kami review yaitu Plant Respiration from Cell to Ecosystem, ditulis oleh Hans Lambers sama Carbo dan tahun terbit pada September 2005 dengan volume atau halaman 18-1-15. Penerbitnya Springer. Adapun tujuannya ini membahas pentingnya respirasi dalam tanaman yang merupakan proses vital untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Respirasi juga berperan dalam pengaturan metabolisme dan respon terhadap stresnya lingkungan. Lalu ada kelebihan. Kedalaman analisis, jurnal ini memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang respirasi pada tanaman. Lalu ada relevansi praktis. Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk pertanian dan pengelolaan tanaman. Lalu referensi yang kuat. Penulis mengacu pada banyak penelitian dan literatur yang relevan, memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang disajikan. Lalu ada kekurangannya, yaitu keterbatasan dalam studi kasus. Meskipun jurnal ini mencakup banyak aspek, beberapa contoh spesifik dari studi kasus mungkin dapat memperkaya pemahaman pembaca. Lalu ada keterbatasan dalam aplikasi praktis. Meskipun ada pembahasan tentang aplikasi praktis, lebih banyak detail tentang implementasi strategi di lapangan akan sangat bermanfaat. Lalu ada resum singkat. Jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang proses respirasi pada tanaman, yang merupakan aspek fundamental dalam fisiologi tanaman. Penulis Hans Lambers dan Michael Ribes-Carbo menggarisbawahi pentingnya respirasi dalam konteks pertumbuhan, perkembangan, dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Dengan latar belakang yang kuat dalam penelitian tanaman, penulis menyajikan informasi yang relevan dan terkini mengenai mekanisme respirasi. Lalu ada proses respirasi, ada dua, yaitu aerob dan anaerob. Respirasi aerob yang lebih efisien menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan respirasi anaerob. Penulis menjelaskan jalur metabolik yang terlibat termasuk glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transportasi elektron. Penjelasan ini disertai dengan diagram yang memudahkan pemahaman pembaca tentang alur proses metabolik. Lalu ada regulasi transpirasi. Dibahas secara komprehensif dengan penekanan pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi laju respirasi. Faktor internal seperti suhu, konsentrasi substrat, dan status fisiologi tanaman dijelaskan dengan baik. Selain itu, penulis juga membahas bagaimana kondisi lingkungan seperti ketersediaan oksigen dan kelembapan tanah dapat mempengaruhi proses respirasi. Penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitas regulasi respirasi. Lalu ada peran respirasi dalam pertumbuhan. Respirasi tidak hanya penting untuk produksi energi, tetapi juga berkontribusi pada proses biosintesis dan transportasi nutrisi. Jurnal ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana respirasi mendukung pertumbuhan tanaman, termasuk dalam kondisi yang tidak ideal. Ini menunjukkan relevansi praktis dari penelitian ini dalam konteks pertanian dan pengelolaan sumber daya tanaman. Lalu ada dampak stres lingkungan. Salah satu bagian yang paling menarik dari jurnal ini adalah pembahasan tentang dampak stres lingkungan terhadap respirasi. Jadi penulis menjelaskan bagaimana tanaman dapat beradaptasi dengan mengubah pola respirasi mereka sebagai respon terhadap stres seperti kekeringan dan suhu ekstrim. Ini memberikan wawasan penting tentang ketahanan tanaman dan potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam kondisi yang menantang. Lalu ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Penulis merekomendasikan agar penelitian lebih dilanjut
dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang mekanisme yang mengatur respirasi dan bagaimana hal ini dapat ditetapkan dalam praktik pertanian. Ini menunjukkan bahwa meskipun jurnal ini sudah komprehensif, masih ada ruang untuk eksplorasi dan inovasi di masa depan. Lalu yang terakhir, kesimpulan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang regulasi respirasi dapat membantu dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Penulis mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi mekanisme molekuler yang mendasari regulasi ini, serta interaksi antara respirasi dan proses fisiologis lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.